Tiga paslon Bangli kembali beradu ide dan gagasan dalam debat terbuka kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli 5 November yang lalu. Debat kedua Pilkada Bangli 2024 mengusung tema pemerataan pembangunan di Kabupaten Bangli melalui sinergi dan kolaborasi. Kepada awak media usai debat calon Bupati Bangli nomor urut 1 Raden Cahyo Adinugroho Marto Subroto yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Bangli Gusti Made Winuntara menegaskan komitmennya memulai program transformasi digital di Kabupaten Bangli. Raden menegaskan hal itu bisa dilakukan tanpa membebankan APBD Bangli. Menurutnya terdapat dua cara, yaitu memakai jaringan berbasis satelit atau memberdayakan provider yang sudah ada. Dengan kabel fiber optik yang dibangun baru dan melalui jaringan dari satelit atau provider yang sudah ada yang kita berdayakan. Pertanyaannya adalah apakah mau dilakukan? Jawabannya mau, karena kebutuhannya untuk masyarakat. Mungkin kalau tidak ada kepentingannya atau benefit secara ekonomi langsung, sebelum-sebelumnya belum ada yang memperhatikan. Tapi dengan kita memperhatikan prioritas kepada pembangunan generasi muda, itu akan sangat mungkin dan akan dilakukan dalam waktu 100 hari kerja. Dalam sesi yang sama, seusai debat calon Bupati Bangli nomor urut 2, Sang Nyoman Sedana Arte yang berpasangan dengan Iwayan Diar merespon tudingan pembangunan yang tidak merata di Kabupaten Bangli selama dirinya menjabat Bupati. Sedana Arte membantahnya dengan mengklaim pemerataan pembangunan di Kabupaten Bangli dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan secara berimbang. Sedana Arte mencontohkan Pemka Bangli di bawah pimpinannya telah membangun berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas hampir di setiap desa. Pembangunan di Kabupaten Bangli tidak bisa kita narasikan dengan kata-kata, tetapi itu terbukti dari keberpihakan anggaran. Lebih dari 80% APBD Kabupaten Bangli tersebar di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bangli. Kota adalah wajah kita kalau kita ibaratkan seperti manusia. Jadi kalau puluhan tahun kota tidak pernah dibersihkan, maka kami hadir untuk membersihkan wajah ini. Wajah agar menarik, agar semua orang bisa menghargai diri kita. Sehingga kalau kita 3,5 tahun ini lihat perkembangan Kabupaten Bangli, anak-anak muda Bangli tidak malu lagi untuk mengaku sebagai warga Bangli. Sementara kepada awak media, calon Bupati Bangli nomor urut 3, Ide Bagus Gede Giri Putra yang didampingi calon Wakil Bupati Bangli Imadi Subrate mengaku salut terhadap calon Wakil Bupatinya yang disebutnya berani menguak kebenaran kondisi Bangli saat ini dalam debat, terutama terkait pengelolaan APBD Pemka Bangli di bawah Bupati Sedana Arte. Ide Bagus Gede Giri Putra menegaskan dirinya dan calon Wakil Bupati Bangli Imadi Subrate menginginkan perubahan. Ia pun menegaskan visi paslon nomor urut 3 ini untuk membangun dari desa karena rakyat ada di desa. Debat ini sesungguhnya cukup bagus, cukup alot. Jadi sudah mulai pada sisi-sisi teknis yang tersebut. Saya sesungguhnya sangat salut dengan Wakil Bupati saya, jadi sudah berani untuk memuat sisi kebenaran pemerintahan ini di Bangli. Jadi apa yang disampaikan Bangli ini tidak baik-baik saja, makanya kami ingin maju. Ingin kami melakukan sebuah perubahan, nantinya bahwa dalam konsep pembangunan itu yang kita pikirkan bukan hanya punya uang untuk membangun, tapi bagaimana membangun secara merata, adil dan makmur. Tim Liputan Bali TV.